Buzzer bayaran itu dalam Islam hukumnya haram. Ya ampun, Tat. Ngapain, Tat? Ini aneh kalau kerja tuh begini. Tuh. Ini semua kerjaan aneh. Lagi kerja namanya. Banyak amat, Tat. Kalau mau perang begini emang. Lagi perang ini semua. Lagi perang. Tuh. Tuh. Seraya munajat kepada Allah di keheningan malam dalam tahajud. Memilih itu bukan karena memikirkan kepentingan pribadi. Udah, jadi viral ntar lagi. Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta berencana membuat cyber army untuk menangkal buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rencana ini disampaikan oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta Munahar Mukhtar dalam rapat koordinasi bersama bidang Infokom DKI Jakarta pertengahan Oktober lalu. MUI DKI Jakarta memandang Infokom dan MUI DKI perlu membela dan membantu Gubernur Anies Baswedan yang kerap diserang di media sosial. Ketua Umum MUI DKI Jakarta Munahar Mukhtar dalam forum Infokom DKI Jakarta menyampaikan jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom mengangkat keberhasilan Anies, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Beliau ini termasuk 21 pahlawan dunia. Saya minta MUI DKI Jakarta mengangkat berita-beritanya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta. Ya, saya kira silakan saja ya. Semua organisasi punya hak dan kewajiban masing-masing, ya. Apa yang diyakini, dirasa baik, silakan dikerjakan, dilaksanakan. Ya. Berkreasi, berinovasi, membuat program-program yang baik kepentingan masyarakat, ya. Termasuk cyber, karena sekarang zaman digital, zaman informasi, zaman media sosial. Jadi saya ingin mengajak masyarakat, jangan kita membuat hoaks dan mensosialisasikan berita-berita hoak yang belum kita tahu. Buzzer bayaran itu dalam Islam hukumnya haram. Memproduksi dan atau menyebarkan konten, informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran, serta menipu khalayak, hukumnya haram. Ya, kalau saya mandang biasa-biasa aja, namanya pendukung gubernur ya. Kayak gitu, ini kan relawan kan, bagian dari relawan. Dulu kan Gubernur Anies Baswedan kan juga naik dengan bantuan fatwa MUI. Ada GNPF MUI, nah sekarang relawannya masih terus berjalan. Biasa-biasa aja. Jadi MUI memang ya sudah jadi relawannya Anies Baswedan. Gini, kalau kita lihat kan sudah ada fatwa MUI bahwa buzzer itu haram. Dan MUI sekarang bikin buzzer. Iya sih, yang bisa melanggar fatwa MUI ya MUI sendiri. Kalau bagi masyarakat itu dosa. Bagi MUI nggak masalah, karena memang yang keluarkan fatwa MUI. Ini kan lembaga suci, lembaga yang nggak mungkin salah. Dan kalau kemudian lembaga ini terang-terangan menjadi buzzer, ya kita bisa apa? Kita cuma ingin mengatakan bahwa ini adalah akhlak baik MUI, karena baru kemarin dapat hibah 10,6 miliar, dan ini balas jasanya, dan ini wajar kan? Nggak ada makan siang yang gratis. Jadi kalau MUI Jakarta sekarang merepresentasikan diri sebagai buzzernya gubernur, ya kita maklum. Sementara jangan salahkan juga publik yang terus melakukan kritik terhadap gubernur, karena gubernur ini pejabat publik yang terus dikritisi kinerjanya gitu lah. Jelas disampaikan oleh Ketua MUI DKI membentuk cyber army. Itu bahasa lainnya buzzer yang diharamkan sama fatwa MUI itu loh. Sebetulnya gini ya, kadang-kadang memang mungkin kesalahan kita semua yang punya ekspektasi tinggi kepada seorang gubernur. Dulu kan Pak Anies dipilih jadi gubernur bukan karena kualifikasinya, tetapi karena satu agama. Jadi ketika orang mengkritik kinerjanya, ya itu salah pemilih. Karena dulu orang dipilih bukan karena kualifikasinya. Nah sekarang MUI tampil lagi untuk meluruskan kembali bahwa gubernur ini dipilih bukan karena kemampuannya loh, karena agamanya loh. Mungkin itu. Naifnya gimana Pak? Ketika memposisikan diri sebagai pembela seorang gubernur tadi, itu dan jelas-jelas loh statementnya. Saya ingin tahu deh, sebetulnya menurut MUI Jakarta, fatwa buzzer itu haram atau tidak Pak? Itu yang paling penting. Mau tanya, orang-orang yang mengkritik Pak Anies Baswedan karena mereka adalah penduduk Jakarta itu, yang mengkritik di media sosial, itu yang pengen dilawan sama MUI. Padahal orang-orang Jakarta itu punya hak mempertanyakan kinerja gubernurnya. Dan itu yang dianggap sama MUI sebagai buzzer, sehingga MUI bikin buzzer. Dan itu harus dilakukan dengan membuat cyber army. Kan biaya MUI kan tadi dari Pemda DKI 10,6 miliar. Artinya itu proses yang tadi Pak Afnan katakan itu harus dilakukan dengan membuat cyber army atau buzzer. Nggak salah. Kalau MUI pusat itu mengatakan buzzer haram dan MUI Jakarta sekarang bikin buzzer, emang nggak salah. Karena apa? Karena MUI nggak pernah salah. Nggak ada yang salah. Fatwa ini mungkin benar karena
dikatakan bahwa salah satu poinnya ya, membangun opini yang seolah-olah berhasil dan itu diharamkan. Nah, kalau kita kembali, saya nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh MUI sebagai buzzernya Anies Baswedan yang sudah disampaikan tadi. Ini kan kalau kita lihat Jakarta ini kan kalau janji-janji kampanyenya DP rumah 0%, OKOC, normalisasi sungai, ini kan semua nggak sesuai dengan target, bahkan jauh dari target. Keberhasilan apa yang pengen dikomunikasikan MUI? Apakah nanti ujung-ujungnya akan kejebak pada fatwa itu membangun opini yang seolah-olah berhasil? Dan saya khawatir MUI kejebak. Bukan karena saya khawatir dosa, cuma karena khawatir nggak konsisten saja dari fatwa yang pertama, fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa Majelis Ulama DKI Jakarta. Sebetulnya sih yang paling penting gini deh, MUI silakan bikin buzzer, tapi jangan stempel orang lain yang mengkritik sebagai haram, sebagai buzzer dan lain-lain. Monggo MUI bikin, jadilah relawan Anies Baswedan yang bagus gitu loh. Tetapi nggak harus menstempel orang lain. Konteks melindungi Anies Baswedan itu apa? Melindungi gubernur itu apa? Konteks statement itu. Kan itu salah satu pembuatannya adalah untuk melindungi. Melindungi ini kan artinya memproteksi dari para pengkritiknya kan. Tokoh publik di DKI Jakarta bukan Pak Anies loh. Pak Ahok juga tokoh publik, Pak. Betul. Iya, artinya kenapa harus disebutkan Pak Anies? Anggota-anggota DPRD juga tokoh publik, Pak. Kenapa MUI nggak statement bikin buzzer untuk seperti tadi itu meluruskan informasi yang salah tanpa harus menyebut satu orang sehingga kesannya MUI mendegradasi dirinya jadi buzzer Anies Baswedan. Iya, karena saya warga Jakarta dan melihat kehancuran Jakarta. Jelaskan fakta lah. Faktanya misalnya rumah DP 0% janjinya 200.000 yang terrealisasi cuma 1.000. Itu kan 0,6% selama 4 tahun. Faktanya misalnya membangun OKOC yang kemarin diteriakan saat kampanye yang nggak ada sama sekali sampai sekarang. Faktanya misalnya normalisasi sungai atau naturalisasi sungai. Sekarang 1 meter pun sungai nggak dinaturalisasi. Itu fakta. Yang penting itu kita sampaikan. Yang saya khawatirkan dampaknya degradasi terhadap nama besar MUI, Pak. Itu. Kita respect sama Majelis Ulama Indonesia. Jangan sampai menjadi majelis untuk Anies Baswedan. Kita respect sama MUI, Pak. Buzzer bayaran itu dalam Islam hukumnya haram. Ya kalau kepada Gubernur DKI ya, ini kan bukan, jadi kita nggak bicara MUI dulu ya. Kalau ke DKI Jakarta kan memang banyak sekali kritik, banyak sekali dalam tanda petik serangan, mengingat memang ada banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Anies ini yang bermasalah kan. Yang terakhir ini adalah terkait sama Formula E misalnya kan, Formula E itu kan memang ramai sekali. Jadi dan masyarakat itu memang kecenderungannya adalah menggunakan media yang paling mudah digunakan, yaitu misalnya tweet, misalnya Facebook, media sosial. Tapi tentu saja kita harus bedakan ya, kritik itu tidak berarti menyebarkan hoax ya. Menyerang itu adalah sebuah kegiatan yang memang sangat baik justru ya, sangat islami. Kalau ada pemimpin yang melakukan kesalahan yang membawa kerugian buat masyarakat, memang layak dikritik. Justru kita yang membiarkan ada pemimpin yang terus-menerus melakukan kesalahan demi kesalahan yang merugikan masyarakat luas, kitanya yang salah, saya rasa begitu ya. Iya, sebetulnya saya sih udah jadi korban cyber army sejak lama ya. Cyber army tim pendukungnya Pak Anies itu udah lama sekali bekerja, berusaha membungkam saya. Tapi kan ya memang nggak mungkin mereka lakukan, tidak akan berhasil. Nah sekarang kembali ke pertanyaan Anda, seandainya ini dilakukan oleh MUI Jakarta bagaimana? Saya ingin mengatakan begini, MUI Jakarta itu bukan lembaga negara, dia adalah lembaga masyarakat ya. Dia dibentuk oleh masyarakat, jadi memang dia tidak punya kewajiban untuk misalnya harus bersikap netral, nggak ada kewajibannya. Dia bisa saja mendukung salah satu pihak ya. Nah, dalam hal ini kalau MUI DKI itu menjadi pendukungnya Anies Baswedan, ya nggak apa-apa juga, itu sebetulnya hak mereka dalam berdemokrasi. Hanya saja itu artinya buat kami, warga masyarakat, kami akan tahu bahwa MUI DKI itu sudah tidak lagi bersikap netral. Jadi otoritas keagamaan yang mereka miliki itu bukanlah sesuatu yang berbasis pada objektivitas, pada ketiadaan kepentingan, tapi justru karena ada kepentingan. Jadi apapun yang dinyatakan oleh MUI DKI misalnya, akan selalu kami pandang dengan cara bahwa kalau ini menyangkut tentang terutama pemerintah, ya tentu saja bukankah MUI DKI ini memang menjadi bagian dari kekuatan pemerintahan Anies Baswedan. Jadi kita menganggap bahwa kredibilitas atau legitimasi MUI DKI sebagai wakil para ulama di Jakarta itu sebetulnya tidak lagi optimal lah, tidak legitimate lah sebetulnya. Itu aja. Jadi kami sih oke-oke aja akan dihabisi dengan cara apapun, tapi kan ini demokrasi ya, kita masing-masing punya hak untuk berbicara. Iya, menurut saya sih memang sebaiknya MUI seandainya mau punya, namanya itu sebetulnya kalau dalam perpustakaan komunikasi itu tim communication strategist lah ya, strategi komunikasi. Itu bagian dari PR sebetulnya, public relations. Saya sih menyarankan jangan gunakan cyber army. Cyber army itu punya konotasi yang
sudah kepalang buruk lah, buzzer, cyber army itu sudah kepalang buruk. Jadi memang saya rasa ada baiknya MUI itu punya ahli-ahli strategi komunikasi. Tapi buat saya kalau akhirnya MUI DKI atau MUI pusat itu membela, nggak harus membela Pak Anies ya, tapi juga misalnya membela Pak Jokowi misalnya di pusat untuk melawan buzzer yang melawan Jokowi, sebaiknya sih nggak usah ya, karena itu akan mendelegitimasi ya, menjatuhkan kredibilitas Majelis Ulama Indonesia yang seharusnya adalah ulama-ulama yang punya otoritas. Buzzer bayaran itu dalam Islam hukumnya haram. Begundal-begundal tukang dagang agama sudah mulai bermain lagi. Setelah di Pilkada DKI, mereka obrol murah ayat, sabotase mayat demi menang pilkada. Jelang Pilpres 2024, mereka mulai jualan agama lagi. Seminggu yang lalu, MUI mendapat hibah 10 miliar dari APBD DKI. Tiba-tiba minggu ini MUI mau bikin buzzer army untuk membela Anies Baswedan. Woi, jingan! APBD DKI itu milik warga DKI, bukan milik Anies Baswedan, goblok! Mau sampai kapan Islam lo jual murah demi syahwat kekuasaan, jing? Nabi Muhammad nangis lihat agamanya dijual murah, diobral murah sama begundal-begundal agama macam kalian. Kalau perlu, nggak apa-apa ada kontroversi sedikit, Bu. Nggak apa-apa ada kontroversi sedikit, Bu. Bersyukur, Pak, dipersoalkan di hal-hal yang tidak penting, Pak. Dipersoalkan di hal-hal yang tidak penting, dan sering-sering saja itu dipersoalkan begitu. Dan sering-sering saja itu dipersoalkan begitu. Makin dipersoalkan, itulah promosi gratis. Jadi, makin dipersoalkan, itulah promosi gratis.